Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat Gluko yang ada di rumah. Semoga sehat selalu, semoga semuanya sehat walafiat. Balik lagi, ketemu lagi sama saya, Dua Anggraini. Nah, hari ini kita akan ada pembahasan seperti biasa ngobrol sore bareng Gluko Dokter. Nah, hari ini temanya itu adalah waspada diabetes, komplikasi jantung dan hipertensi. Nah, jadi seperti yang kita ketahui pada umumnya nih bahwa pengidap diabetes itu rentan sekali untuk terkena serangan jantung nih sobat gluko. Tetapi resikonya itu akan semakin tinggi pada pengidap diabetes mellitus tipe 2. Nah, hubungannya antara penyakit diabetes dengan serangan jantung berawal dari tingginya kadar gula darah pengidap diabetes. Hal ini dikarenakan kadar gula yang terlalu tinggi bila dibiarkan dan tidak terkontrol dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Nah, glukosa yang berlebihan ini mengalir dalam darah dan dapat merusak pembuluh darah dan akhirnya memicu serangan jantung. Sesuai informasi dari Direktorat P2PTM, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bila pembuluh darah besar mengalami kerusakan akibat dari diabetes yang tidak terkontrol, maka pembuluh darah jantung dapat rusak dan dapat menyebabkan penyakit jantung koroner dan serangan jantung mendadak. Nah, karena hal tersebut nih, jadi kita akan untuk lebih tahu mengenai diabetes dan juga akibat dari penyakit diabetes pada jantung dan hipertensi. Jadi Sobat Gluko di rumah, simak terus obrolan kita sore hari ini dengan narasumber kita yaitu Dr. Nazli Muhammad Askar, SPPD dari Rumah Sakit Bunda Margonda. Selamat sore dokter. Sore, Mbak. Sehat Ya, dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke deh Sobat Gluko, seperti biasa sebelum kita mulai masuk ke pembahasannya mengenai waspada diabetes, komplikasi jantung dan hipertensi, aku mau ingetin ke Sobat Gluko untuk yang nonton jangan lupa untuk repost live IG hari ini, lalu diposting di Instastory dari Sobat Gluko yang ada di rumah dan buatkan caption terbaik mengenai tema hari ini. Nah, hari ini kan temanya mengenai komplikasi jantung dan hipertensi nih, karena besok itu Hari Jantung Sedunia ya dok ya. Nah pas banget besok juga adalah Hari Jantung Sedunia. Jadi Sobat Gluko yang nonton di rumah jangan lupa live IG hari ini di capture, di screenshot, kemudian di share di Instastory Sobat Gluko dan buatkan caption yang terbaik mengenai tema hari ini atau juga bisa terkait dengan Hari Jantung Sedunia besok. Dan jangan lupa untuk tag 3 orang teman dari Sobat Gluko, tag juga account Gluko Dokter, dan jangan lupa untuk instastory-nya di save di highlight karena nanti kita biar Mimin bisa cek nih siapa kira-kira Sobat Gluko di rumah yang bisa mendapatkan giveaway dari kami. Nah, oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa aku akan menjelaskan sedikit mengenai produk kami dulu dari Gluko Dokter. Jadi Gluko Dokter ini ada produk yaitu namanya Gluko Dokter Auto A. Pasti Sobat Gluko yang di rumah sudah tahu nih Gluko Dokter Auto A itu. Nah, jadi Gluko Dokter Auto A ini adalah salah satu tipe dari Gluko Dokter, tipe produk yang ada di Gluko Dokter, di mana walaupun dia bentuknya kecil, tapi dia sudah mempunyai kapasitas yang sangat besar. Dia bisa menyimpan sampai dengan 500 hasil uji dari Sobat Gluko di rumah yang bisa menggunakannya. Jadi kalau misalnya sudah digunakan, bisa dicek lagi nih, berapa sih nilai-nilai sebelumnya. Dan untuk pemeriksaannya pun dia hanya membutuhkan waktu selama 5 detik aja nih Sobat Gluko. Jadi tanpa waktu yang lama, Sobat Gluko udah tahu deh hasil gula darahnya itu berapa. Nah, kebetulan di e-commerce kami seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, kita juga lagi ada promo nih untuk untuk produk Gluko Dokter AG 4000 atau Auto A ini, yaitu seharga Rp99.000 aja Sobat Gluko sudah mendapatkan produk Auto A. Nah, ada lagi promo lainnya yaitu bundling, dimana kalau misalnya Sobat Gluko di rumah membeli satu set produk Gluko Dokter Auto A dengan stripnya seharga Rp285.000, Sobat Gluko bisa mendapatkan free thermometer dan juga kotak obat. Nah, free-nya itu seperti ini.
Nah, lumayan banget kan kalau misalnya Sobat Gluko di rumah beli, selain dapetin alat, dapat strip, juga bisa dapetin termometer dan juga kotak obat. Oke. Kita lanjut saja ke pembahasannya ya teman-teman di rumah. Jadi sebelum kita ngobrol mengenai topik hari ini, saya akan sapa dulu dokternya. Selamat sore Dokter Nazli, apa kabar? Baik dok, sehubungan dengan adanya besok kan ada peringatan Hari Jantung Sedunia ya dok ya. Nah tanggal 29 September besok nih, jadi kita hari ini akan membahas mengenai kaitannya penyakit diabetes dan juga komplikasi terhadap penyakit jantung dan juga hipertensi. Oke dok, mungkin nanti aku akan kasih sedikit pertanyaan. Mungkin dokter bisa kasih penjelasan ya buat Sobat Gluko di rumah mengenai pertanyaan nanti. Nanti setelah itu kita baru lanjut ke Q&A dok. Jadi nanti Sobat Gluko di rumah yang nonton Instagram ini akan kasihkan pertanyaan-pertanyaan ke dokter. Nanti saya akan bacakan, nanti bisa dokter jawab. Oke, kita lanjut aja dok ya. Baik dok, untuk pertanyaan pertama nih dok, mungkin dokter bisa menjelaskan ke Sobat Gluko yang ada di rumah penjelasan mengenai diabetes secara umum. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gluko DR, juga sahabat Bunda Margonda. Saya dengan Dr. Nazli Muhammad Askar, spesialis penyakit dalam, dokter spesialis di Rumah Sakit Bunda Margonda. Yang sore ini ya Mbak ya, akan mencoba memberikan share sedikit mengenai diabetes mellitus dan hubungannya dengan penyakit jantung. Diabetes mellitus sendiri atau yang biasa kita kenal dengan kencing manis, itu merupakan suatu penyakit yang terjadinya gangguan metabolisme gula darah di dalam darah sehingga tubuh tersebut tidak mampu untuk mengatur kadar gula darahnya. Kenapa bisa seperti itu ya? Hal itu bisa juga misalnya diakibatkan karena gangguan dari sekresi insulin, pengeluaran insulinnya atau cara kerja insulinnya yang terhambat, atau bisa juga karena keduanya. Insulin sendiri itu apa? Insulin adalah suatu hormon di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur kadar glukosa darah. Jadi kalau misalnya insulinnya kadarnya itu rendah, otomatis gula di dalam darah akan tinggi. Begitu. Untuk diabetes sendiri ada beberapa jenis. Di sini sebenarnya ada 4 tipe diabetes. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1 itu yang tipe tergantung sekali dengan insulin. Jadi tergantung mutlak ya dengan insulin. Kemudian diabetes mellitus tipe 2 di sini tidak tergantung secara sepenuhnya dengan insulin. Dia terganggunya karena resistensi terhadap insulin sehingga gangguan absorpsi glukosanya terganggu. Kemudian yang ketiga diabetes mellitus gestasional itu pada kehamilan, dan keempat diabetes mellitus tipe lain. Nah di sini kita akan membahas mengenai diabetes mellitus tipe 2 dengan kaitannya terhadap jantung. Betul. Oke dokter, nah mengenai komplikasi yang seperti tema kita hari ini dok, apa komplikasi, bisa jelaskan nggak dok mengenai komplikasi penyakit jantung dan hipertensi ini dikarenakan oleh diabetes? Iya. Jadi penyakit diabetes sendiri mempunyai beberapa komplikasi. Yaitu ada komplikasi yang akut itu maksudnya jangka pendek. Kemudian ada komplikasi yang kronik, yaitu jangka panjang. Kalau akut itu sendiri, itu bisa terjadi hipoglikemi, di mana kadar gula darah itu di bawah 70. Ya. Kemudian hiperglikemi itu gula darahnya terlalu tinggi. Itu komplikasi yang jangka pendek. Kemudian yang jangka panjang itu kronik, itu ada dibagi dua juga. Ada yang makroangiopati, artinya pembuluh darah yang besar, atau yang mikroangiopati, pembuluh darah yang kecil. Makroangiopati tergantung nih pembuluh darah mana yang terganggu. Misalnya yang pertama pembuluh darah terhadap jantung, sehingga bisa terjadinya penyakit jantung koroner. Kemudian kalau pembuluh darah tersebut mengganggu yang ke otak, akan terjadi stroke. Begitupun jika pembuluh darah yang di perifer itu di ujung-ujung seperti di kaki ya, itu bisa terjadi penyakit arteri perifer. Gejalanya itu seperti kehitaman di kaki, baal ya, kemudian nyeri. Itu komplikasi jangka panjang yang makrovaskuler atau pembuluh darah yang besar. Untuk pembuluh darah yang kecil, itu bisa terjadi gangguan pembuluh darah terhadap mata, itu bisa terjadi retinopati diabetik. Jadi pandangan kabur, kemudian tidak jelas ya. Juga terjadi gangguan pembuluh darah terhadap ginjal. Itu terjadi namanya nefropati diabetik, yaitu gagal ginjal dikarenakan diabetes itu sendiri. Gitu. Kemudian yang terakhir yaitu neuropati diabetik,
gangguan terhadap saraf. Biasanya gejalanya itu seperti kebas-kebas, Oh, oke. kemudian bahasa itu geringgingan gitu ya di kaki. Geringgingan. Iya. Oh, geringgingan Begitu. bahasa mana nih dok? Pasien-pasien biasanya membahasakan seperti itu. Oke. Terus kemudian juga baal. Oh, Ya, atau oke. kadang juga disertai kesemutan gitu ya. Itu rasa tersebut tidak nyaman. Nah, dalam hal ini untuk pembuluh darah besar yang paling sering adalah penyakit jantung koroner. Begitu. Memang jadi salah satu komplikasi yang akan terjadi kalau misalnya terjadi kita terhadap penyakit diabetes gitu ya dok. Iya, ya? betul. Oke. Nah dok, berarti apa hubungannya diabetes dengan penyakit jantung? Oh iya. Diabetes sendiri itu sudah akan memberikan efek seperti aterosklerosis. Apa itu aterosklerosis? Yaitu terjadinya penumpukan ya seperti lemak, kolesterol di dalam pembuluh darah, sehingga itu akan mengganggu aliran darah. Begitupun aliran darah tersebut yang terganggu terutama terhadap jantung. Sehingga apabila suplai darah ataupun oksigen terhadap jantung itu terhambat, itu akan menyebabkan kematian dari sel-sel jantung dan terjadi serangan jantung. Oke. Kemudian yang kedua, apabila plak atau kolesterol tersebut dan lemak-lemak yang nempel di pembuluh darah, kemudian lemak tersebut lepas dari pembuluh darah tersebut sehingga akan menyebabkan trombus. Trombus itu sumbatan. Kalau sumbatannya itu total, itu akan menyebabkan serangan jantung yang cukup serius dan sampai kematian resikonya gitu. Jadi ada yang tersumbat sebagian, ada yang tersumbat total, begitu. Oke dokter. Kalau misalnya hubungan antara diabetes dengan hipertensi dok, apa memang diabetes akan berpengaruh terhadap tensi tinggi? Iya. Dalam hal ini sering sekali pasien dengan diabetes mellitus itu hampir 50-80% terjadi hipertensi. Kenapa begitu? Karena dalam hal ini diabetes sendiri akan menyebabkan kekakuan dari pembuluh darah atau stiffness ya dari pembuluh darah sehingga aliran darah juga sama tuh menjadi tidak terganggu ya dok. Menjadi terganggu. Begitupun jika aliran darah tersebut terganggu terutama terhadap organ ginjal sehingga akan mengganggu regulasi dari hormon pengatur tekanan darah, renin, angiotensin, aldosteron biasa kita sebut seperti itu, sehingga tensi tersebut tidak bisa terkontrol dan sering terjadi kondisi di mana disebut dengan hipertensi, yaitu tensi di atas 140/90. Begitu, sehingga sebenarnya diabetes dan hipertensi itu bisa juga terjadi secara bersamaan. Dan sering kita sebut sebagai telur dan ayam itu. Telur ayam ini mana yang duluan yang terjadi kadang, dok? bisa terjadi bersamaan dan otomatis diabetes sendiri sudah merupakan suatu faktor resiko untuk terjadinya hipertensi. Gitu. Jadi seperti induk ya, induk dari berbagai penyakit. Jadi benar-benar harus kita kontrol dengan baik itu kondisi diabetes mellitus ini. Oke dokter. Nah gejala awalnya apa ya dok kira-kira? Penyakit jantung dan hipertensi akibat dari diabetes ini. Apakah dia gejalanya berbeda dengan tanpa diabetes atau sama aja? Sebenarnya kalau dalam fase awal gejalanya sebenarnya sama saja. Biasanya pasien itu datang dengan kondisi suka sakit kepala ya, kemudian diperiksa ternyata tensinya tinggi ya, di atas 140/90. Kemudian kadang kalau udah lebih lanjut ya disertai adanya kondisi sesak nafas, kemudian juga nyeri dada terutama di sebelah kiri, nyeri dada kiri yang akan menjalar ke leher dan lengan kiri. Biasanya seperti itu adalah gejala khasnya. Kemudian gejala lainnya seperti kaki bengkak ya, itu artinya sudah ada gangguan aliran balik ya dari pembuluh darah untuk balik ke jantung. Bengkak, kemudian juga mudah capek, misalnya mudah ngos-ngosan gitu ya kalau berjalan jauh. Kok seperti habis olahraga gitu, padahal hanya berjalan 20 meter ke depan gitu ya. Atau melakukan aktivitas ringan sudah mulai capek. Misalnya kalau di rumah nyapu-nyapu, capek itu maksudnya sudah kondisi advance. Tetapi kalau untuk serangan jantung yang spesifiknya seperti nyeri dada, itu sering sekali terjadi, terutama pada pasien yang belum mengalami komplikasi neuropati, artinya gangguan saraf. Jadi kalau pasien diabetes yang sudah ada gangguan saraf, itu kadang tidak khas gejalanya. Karena sering tidak dirasakan nyeri dada itu tidak terasa. Ya justru yang datang dengan keluhan nyeri ulu hati yang sering dianggap sebagai GERD ya. Seperti itu. Jadi untuk pasien diabetes kalau sampai mempunyai gejala seperti nyeri ulu hati, kemudian kok jadi mual, keringat dingin, itu juga kita harus berhati-hati apakah ini maksudnya masalahnya emang betul di lambung saja
atau juga memang sudah ada masalah di jantungnya. Begitu. Oleh karena itu penting untuk kontrol rutin, karena kadang silent ya, tidak terdetek gitu. Terdetek ya. Iya, apalagi kalau misalnya gulanya tidak terkontrol dengan HbA1c juga yang tinggi di atas 9, itu harus lebih waspada gitu. Oke, Dok. Nah, cara mencegahnya sendiri itu gimana, Dok? Cara mencegah untuk terjadinya komplikasi akibat dari penyakit diabetes ini agar kita tidak terhindar dari jantung dan hipertensi. Itu gimana, Dok? Ada cara mencegahnya nggak ya kira-kira, Dok? Yang pertama kali adalah kita pasti akan memulai dengan pencegahan secara non farmakologis ya, maksudnya tanpa obat-obatan. Jadi kita harus pada pasien-pasien yang dengan diabetes, kita harus edukasi untuk mengatur pola makannya. Pola makan itu yang paling utama berarti ya, Dok ya. Jadi pola makan yang rendah karbohidrat dan rendah garam. Kenapa tetap harus makan karbohidrat? Bukan berarti tanpa karbohidrat sama sekali ya. Tetap harus makan, cuman dalam jumlah yang kecil bila dibandingkan dengan porsi yang lainnya seperti protein, sayuran, buah ya. Karena sudah terjadi gangguan dari metabolisme karbohidrat sendiri. Oleh karena itu makanya karbohidratnya harus kita kurangin. Kemudian garam juga. Kenapa garam? Karena garam di sini akan menarik cairan. Kalau terlalu banyak garam asin ya, sehingga cairan mudah tertarik, bengkak, ya aliran darah juga akan terhambat. Kemudian tensi akan menjadi tinggi. Itu ya pengaturan pola diet yang baik. Kemudian yang kedua, olahraga. Olahraga ini sangat penting. Kenapa? Karena olahraga di sini akan membantu glukosa di dalam darah akan masuk ke sel. Karena kan digunakan ya exercise, sehingga gulanya tersebut akan masuk ke dalam sel. Otomatis gula darah di dalam darah pun akan berturun ya, akan mengurang ya. Betul. Itu. Kemudian jika sudah dengan modifikasi diet dan olahraga belum tercapai, baru kita akan beralih ke obat-obatan diabetes untuk mengatur regulasi gula darahnya. Obat di sini biasanya kita mulai dengan obat oral dulu. Apabila dengan obat oral tidak terkontrol atau ada kontraindikasi kita berikan obat diabetes, misalnya ada gangguan ginjal atau ada sirosis hepatis, atau tidak terkontrol dengan 3 jenis obat diabetes, dengan HbA1c misalnya masih terus saja di atas 9, itu boleh kita berikan insulin. Nah, memang dalam hal ini pasien suka takut gitu ya, aduh udah diberikan insulin nih. Ya, betul. Kayak kalau udah pemberian insulin berarti sudah parah sekali gitu ya, Dok. Padahal dalam kondisi awal, jika memang pasien datang dengan HbA1c yang di atas 9, kita sudah atur modifikasi diet, kemudian juga udah olahraga, tapi kok belum mencapai, belum turun kemudian juga ada kontraindikasi, misalnya udah mulai ada gangguan ginjal nih. Jadi sebaiknya kita hindari obat-obatan oral yang akan memperberat kerja ginjal. Betul. Oleh karena itu kita biasa pilih insulin. Dan kalau sudah menggunakan insulin, bukan berarti terus harus menggunakan insulin seumur hidup. Ini yang harus dirubah juga. Gitu. Jadi kalau menggunakan insulin, itu ada kriterianya. Misalnya HbA1c yang di atas 9, sudah dengan 3 jenis obat tidak membaik, gitu ya. Kemudian juga ada komplikasi-komplikasi lain, misalnya terhadap ginjal, jantung, ya, yang justru akan diperberat jika kita tambah menggunakan obat oral. Itu sebaiknya kita menggunakan insulin. Apabila pasien dengan menggunakan insulin perbaikan, HbA1c-nya sudah membaik, bisa di bawah 7, kemudian juga patuh ya dalam minum obat ataupun suntik teratur, berat badannya stabil, ya komplikasinya tidak ada gitu ya, atau berkurang, itu bisa kita beralih ke obat. Jadi mindset untuk menggunakan insulin nih, udah nggak bakal bisa lagi, ya, itu harus dirubah gitu. Tidak seperti itu sebenarnya. Gitu. Berarti memang pemberian insulin tuh bukan berarti selamanya harus pakai insulin ya, Dok? Iya, betul. Dokter. Nah, kalau untuk cara mengobatinya, Dok, cara mengobati penyakit diabetes ini yang baik dan benar agar terhindar jangan sampai ada komplikasi, apalagi komplikasi jantung dan hipertensi, itu seperti apa, Dok? Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, kalau untuk modifikasi diet yang pertama, kemudian olahraga, kemudian yang ketiga terapi obat-obatan ya. Tapi terapi obat-obatan ini jangan bosan gitu ya, karena memang obat-obatan atau insulin akan dibutuhkan untuk mengatur gula darah seumur hidup. Jadi memang harus dirubah bahwa nanti kalau udah minum obat gula akan tergantung terus seumur hidup. Nah, iya. Ya memang karena gini loh, kondisinya memang tidak cukup gitu.
insulin dalam darahnya tidak cukup untuk mengatur gula masuk ke dalam sel. Sehingga dibutuhkanlah agen-agen seperti obat atau insulin untuk memasukkan gula tersebut membantu masuk ke dalam sel. Begitu. Selain itu ada 9 pilar yang harus kita perhatikan agar terapi tersebut mencapai target yang optimal gitu ya, untuk juga mengurangi resiko-resiko terjadinya komplikasi seperti jantung. Yang pertama adalah indeks massa tubuhnya. Jadi berat badan ini diatur, indeks massa tubuh dari 18,5 sampai 23, itu diharapkan. Kemudian yang kedua, tensi di bawah 140/90. Gitu. Yang ketiga, gula darah puasa targetnya 80 sampai 130. Gula darah 2 jam targetnya di bawah 180. Kemudian juga HbA1c-nya yang biasa kita periksakan per 3 bulan itu di bawah 7. Kemudian ada lagi target terhadap kolesterol, karena kolesterol di sini kan berperan penting dalam pembuluh darah ya. Kalau misalnya kolesterolnya tinggi, otomatis plak juga akan tinggi dan menyebabkan gangguan jantung. Targetnya berapa? Kalau misalnya kolesterol, jangan hanya memeriksakan kolesterol total yang di kapiler yang di itu jangan di perifer, tapi kita ngambil dari kapiler ya, pembuluh darah besar. Itu target gula darah, target kolesterol LDL-nya di bawah 100 apabila pasien tersebut belum mendapatkan komplikasi jantung. Tapi kalau sudah misalnya pasang ring jantung ya, pernah serangan jantung, targetnya lebih rendah lagi, di bawah 70 untuk LDL. Kemudian HDL laki-laki di atas 40, yang HDL perempuan di atas 50, kemudian trigliserid kita harapkan di bawah 150. Jadi itu adalah 9 pilar yang kita perhatikan pada pasien-pasien yang kontrol ke poliklinik agar mendapatkan target pengobatan yang optimal sehingga komplikasi terhadap jantung juga akan berkurang. Jadi tidak hanya sekedar kontrol, ambil obat selesai. Tidak seperti itu. Jadi kita harus perhatikan item-item tersebut gitu. Di samping itu juga di luar 9 pilar tersebut, kita juga akan memperhatikan komplikasi lain yang lain-lainnya juga, seperti terhadap ginjal, saraf yang tadi sudah saya sebutkan, karena supaya kualitas hidup pasien juga lebih baik. Begitu. Oke dokter. Nah, berarti mengkontrol gula darah itu sangat bermanfaat berarti ya dok ya. Betul sekali, karena itu yang poin paling utama ya, di samping poin-poin lainnya yang tadi. Oke deh dokter, berarti untuk kontrol gula darahnya sendiri dok, apakah hanya cukup dengan pola makan aja atau ada hal lain dok yang harus dilakukan untuk mengkontrol gula darahnya? Sebaiknya poin-poin tersebut berkesinambungan ya, berkaitan antara diet makan yang baik, kemudian juga teratur mengkonsumsi obat-obatan atau insulin, kemudian disertai dengan olahraga. Alangkah lebih baiknya lagi jika sobat GlukoDR dan teman-teman di rumah nih ya, mempunyai alat gula darah di rumah, sehingga kita bisa mengontrol kadar gula darah pasien itu tidak hanya sebulan sekali saat kontrol ke rumah sakit. Jadi biasanya pasien-pasien itu kita buatkan kayak tabel ya, untuk memeriksa secara mandiri di rumah dan akan dilaporkan by WA ataupun saat pas kontrol ke poliklinik. Jadi pasien tersebut akan membawa tabel yang sudah tercantum hasil gula darah puasa dan 2 jam, terutama saat pasien memeriksa di rumah, sehingga bisa kita bandingkan saat pasien kontrol. Misalnya gini, kalau di rumah kok gula darahnya kok masih tinggi ya, saat kontrol kok bagus, berarti kan saat kontrol aja nih pasiennya benar-benar menjaga. Di rumah kok begini. Kemudian bisa kita lihat juga dari HbA1c-nya saat kontrol ke poliklinik. Dalam 3 bulan pertama itu kita harapkan bisa turun setelah mendapatkan terapi. Jadi alangkah lebih baik jika bisa mengontrol gula mandiri di rumah dengan supervisor tentunya dari dokter. Begitu. Jadi kalau dari dokter memang diberikan tabel gitu ya dok ya, dibuatkan tabel jadi biar ketahuan ya dok ya ada perbedaan atau enggak gitu. Biar pasien tersebut juga belajar gitu ya untuk mengontrol makanannya di rumah, olahraganya. Jadi pasien kita berikan target-target. Ini apa? Target gula darahnya sekian untuk gula darah puasa, kemudian untuk gula darah 2 jam harapannya segini, sehingga pasien juga bisa mengetahui ini belum tercapai, ini apa yang harus dilakukan, sehingga komplikasinya tuh agak ringan ya. Begitu. Nah, kalau untuk target gulanya sendiri dok, untuk target gula darahnya sendiri itu ada perbedaan nggak sih dok? Atau misalnya ada ketentuan, untuk orang ini targetnya segini, itu dilihatnya dari mana dok targetnya itu?
Targetnya itu secara general ya, ini bukan pasien geriatri, artinya bukan pasien lansia. Lansia, Ya, betul. jadi pasien Secara masih umum usia berarti ya. produktif ya. Itu target gula darah puasa diharapkan berkisar 80 sampai 130. Kemudian gula darah 2 jamnya di bawah 180. Untuk HbA1c-nya di bawah 7. Begitu. Sambil pelan-pelan kita turunkan sampai mencapai target tersebut. Oh, gitu. Jadi memang itu target secara umum, berarti semuanya yang sudah terkena diabetes ditargetkan seperti itu ya dok? Betul, kecuali lansia ya kita agak Ya, ini kalau nih. lansia tuh beda lagi berarti Iya, dok? karena kalau lansia kan khawatir kondisi hipoglikeminya lebih mudah terjadi ya. Jadi targetnya pun tidak seketat pasien usia produktif. Begitu. Berarti kalau untuk cara mencegahnya sendiri dok, apa untuk pasien lansia ada perbedaan dok? Cara mencegahnya agar tidak terjadi komplikasi terhadap penyakit jantung dan hipertensi itu? Secara general tetap sama, cuman target gulanya aja yang tidak terlalu rendah. Gitu ya. Kadang untuk lansia, untuk pencapaian di bawah 200 itu sudah cukup. Begitu, karena sering sekali pasien lansia itu suka nafsu makan itu kurang. Nafsu makan kurang, kemudian juga aktivitasnya juga kan tidak sebanyak pasien yang usia produktif. Sehingga kita harus memikirkan juga nih kalori yang dikeluarkan juga tidak banyak. Oleh karena itu target gulanya pun tidak seketat pasien dengan usia produktif. Tapi apabila bisa mencapai target gula darah puasa sama dengan pasien dengan usia produktif dengan tanpa komplikasi itu lebih baik. Begitu. Baik deh dokter. Oke deh sobat Gluko DR di rumah, mungkin tadi penjelasan singkat lah ya dok ya, tapi sangat bermanfaat dari dokter Nazli mengenai diabetes dan juga komplikasinya terhadap jantung dan juga hipertensi. Nah sekali lagi aku sebelum lanjut ke Q&A nih dok, aku mau mengingatkan lagi ke sobat Gluko DR yang di rumah yang menonton IG Live hari ini, jangan lupa IG Live-nya hari ini di screenshot kemudian di repost ke Instastory dari IG masing-masing dari sobat Gluko DR, kemudian berikan caption terbaik boleh terkait dengan tema hari ini atau mengenai besok nih, mengenai Hari Jantung Sedunia. Dan jangan lupa untuk tag 3 orang temannya dan juga tag account dari Gluko DR. Nah oke dokter, baik selanjutnya kita masuk ke Q&A ya dok ya. Ini sudah ada yang mengirimkan pertanyaan nih terkait dengan tema hari ini, yaitu waspada diabetes, komplikasi terhadap jantung dan juga hipertensi. Nah pertanyaan yang pertama ini dari Karito 392. Dok, apakah penderita diabetes tidak disarankan melakukan tindakan operasi apapun? Karena dikhawatirkan proses pengeringan luka dari penyayatan operasi akan lama atau tidak bisa kering. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari Karito. Tidak seperti itu. Jadi gini, untuk melakukan operasi itu ada 2 jenis, operasi elektif atau sito. Elektif itu artinya terjadwal. Kemudian kalau sito itu harus segera. Misalnya seperti kondisi elektif, misalnya mau operasi tumor ya di punggung atau di bagian tubuh lainnya, itu kita persiapkan dulu. Pasien dengan diabetes mellitus ini mengontrol gula darahnya dengan baik sampai di bawah 200 untuk gula darah sewaktu. Ya. Kemudian untuk tensi juga sama, diharapkan di bawah 140/90. Jadi jika ada pasien yang akan dilakukan operasi, biasanya akan dikonsulkan dulu ke dokter spesialis penyakit dalam untuk meregulasi gulanya dulu nih. Kira-kira ini sudah layak belum untuk dilakukan operasi, sehingga komplikasi pasca operasi akan lebih ringan gitu. Jadi kalau tidak bukan yang nggak boleh melakukan operasi, nanti susah dong pasien kalau butuh operasi harus bagaimana ya? Kayak seperti operasi katarak, operasi lain-lain juga seperti itu. Biasanya kita lakukan secara elektif, yaitu terjadwal. Kemudian kalau operasi sito, misalnya kondisi luka di kaki yang sudah bernanah ya, kemudian dengan kadar leukosit atau penanda infeksi yang cukup tinggi, itu harus segera kita rilis kan infeksinya. Betul. Biasanya kita akan melakukan regulasi cepat untuk gula. Pasien tersebut sudah masuk ke ruangan rawat inap, kita akan segera melakukan regulasi cepat dengan insulin sehingga gula darah sudah tercapai di bawah 200, baru akan dilakukan tindakan operasi. Itu biasanya kita lakukan secara cepat.
begitu. Oke, berarti tetap bisa ya dok ya. Dengan catatan tersebut ya. Baik. Oke dok, lanjut nih dok. Ada pertanyaan dari Aulia Putri. Tadi kan ada untuk cara mencegahnya itu adalah menjaga pola makan nih dok. Nah bagaimana caranya nih untuk terhindar dari makan makanan manis? Karena kan biasanya apalagi makanan sekarang ini lebih banyak makan makanan yang mengandung gula tinggi nih dok. Iya, Nah betul. itu caranya tuh gimana itu dok? Kalau di dalam rumah mungkin masih bisa kita modifikasi Kontrol ya, masih betul. bisa kita kontrol. Baik. Tapi Atau kalau di pas luar lagi nih, di Dok. luar nih, Gimana tuh dok? di luar coba dipilih Cheating makan, nanti nih dok. coba dipilih makanan yang tidak banyak mengandung karbohidrat. Maksudnya gini, porsinya, misalnya biasa porsi nasi 1 gitu ya, kita kurangin dulu menjadi setengah gitu ya. Kemudian juga makanan yang cepat saji itu sebaiknya kita hindari kalau memang masih ada makanan yang tradisional ya, maksudnya yang fresh gitu ya ya. betul. Kemudian hindari gula pasir. Misalnya kita udah makan nih minumnya pakai gula pasir gitu. Kalau sebisa mungkin itu dihindari. Sehingga tidak menumpukan gula di satu waktu. Jadi kan over ya kalau seperti itu. Sebaiknya seperti itu saja yang bisa kita hindari. Apalagi minuman-minuman yang sudah jadi gitu ya. Itu kita khawatirkan juga apabila kadar gulanya cukup tinggi begitu. Bukan berarti orang dengan diabetes tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan karbo gitu ya, seperti kentang atau roti gitu. Bukan seperti itu. Tetap makan, tapi dalam porsi yang lebih kecil. Kalau saya biasanya membahasakan ke pasien tuh Pak, cukup hanya 5 sendok makan nasi putih setiap kali makan. Sehari 3 kali, hanya 5 sendok saja. Itu untuk pasien yang sudah terkena diabetes. Kemudian kalau bisa menggunakan nasi merah lebih baik. Karena dia kadar glikemiknya lebih rendah, juga kenyangnya cukup lama ya dengan menggunakan nasi merah. Itu bisa sampai 8-10 sendok sekali makan gitu. Jadi memberikan parameternya cukup simpel aja seperti itu. Begitu. Oke. Lanjut ya dok, berarti ya kita ke pertanyaan selanjutnya. Dok, bagaimana dengan dark coklat? Ada yang tanya nih dok. Dark coklat katanya bagus untuk jantung. Tapi kalau misalnya dia punya DM, bagaimana? Iya. Dark coklat itu kita harus lihat juga komposisinya ya. Oke. Kalau memang masih mengandung glukosa, dilihat juga berapa besar ini komposisinya. Tapi kalau misalnya dark coklat yang asli, itu kan pahit ya. Pahit, betul. Itu Pahit tidak ada kadar glukosanya, sebenarnya masih boleh. Cuman kan biasanya dikonsumsi juga tidak dalam jumlah banyak. Betul. Gitu. Kalau misalnya dalam jumlah sedikit, tidak masalah, apalagi dark coklat yang alami gitu. Kecuali yang sudah dimodifikasi. Kita makanya kalau melihat makanan harus melihat dulu komposisinya seperti apa. Apakah di situ ada glukosa atau fruktosa atau sakarosa, itu semua adalah golongan dari glukosa. Cuman yang paling tinggi adalah memang glukosa. Begitu. Oke dok. Lanjut dok, ini ada pertanyaan dari Didi Suhendi. Untuk pasien diabetes yang mengalami hipotensi, apa sama bahayanya dengan hipertensi dok? Oke. Hipotensi sendiri artinya kan tensinya rendah. Betul. Kalau rendah itu pasti ada penyebabnya. Misalnya kurang asupan. Asupan cairan ya, atau pasien tersebut dalam kondisi muntah-muntah. Kalau pada pasien dengan diabetes itu harus hati-hati karena kondisi yang muntah-muntah terus-menerus itu akan memecah keton. Nanti akan menyebabkan kondisi asidosis metabolik. Namanya itu adalah suatu gangguan asam basa. Itu dalam hal kondisi muntah-muntah ya. Tapi kalau hipotensinya sendiri itu harus dicari penyebabnya apa. Kalau misalnya karena kurang cairan, ya diberikan asupan cairan. Ya, apabila memang pasien tirah baring lama, itu kan kurang aktivitas, itu juga akan mengalami hipotensi. Tetapi yang jelas hipotensi tidak terlalu berbahaya jika memang hanya disebabkan karena kurang cairan, bisa kita segera atasi gitu ya. Maksudnya dalam kondisi kalau hipo itu biasanya kondisi akut, artinya jangka pendek. Jadi kita cari penyebabnya segera atasi. Tapi kalau hipertensi itu kan kondisinya jangka panjang dan dia memberikan efek-efek terhadap organ-organ yang lain begitu. Intinya hipo ataupun hiper itu tetap harus kita segera tangani. Gitu. Berarti sama aja. Bisa dibilang sama saja bahayanya saja ya dok ya berarti. Oke dokter, nih selanjutnya dok, masih dari Karito. Dok, jika penderita diabetes mellitus dan hipertensi mengalami disfungsi
ereksi katanya dok. Itu gimana, bagaimana cara jalan keluar? Iya. Disfungsi ereksi di sini itu terjadi karena gangguan autonom ya. Autonom itu yang tidak bisa kita kontrol. Gitu ya. Jadi sarafnya kan tidak bisa kita kontrol nih. Biasanya hal itu terjadi jika sudah terjadinya diabetes mellitus dalam jangka waktu lama yang gulanya tidak terkontrol. Gitu. Jadi gimana caranya? Ya, berarti gulanya harus dikontrol dengan baik. Kemudian juga olahraga, modifikasi gaya hidup ya, berat badan harus diturunkan, sehingga aliran darah, baik itu ke organ lain ataupun ke penis, juga akan mengalami perbaikan. Juga bisa ditambah dengan obat-obatan, ya biasanya kita kolaborasi dengan dokter spesialis urologi ya atau bedah vaskuler ya, untuk membantu masalah disfungsi ereksi ini. Karena masalah disfungsi ereksi sering sekali terjadi, tidak hanya pada pasien yang usia tua ya, usia produktif juga sudah mulai terjadi. Beberapa pasien juga sudah datang dengan keluhan seperti itu. Itu berbalik lagi kepada 9 pilar yang kita harapkan bisa tercapai. Sehingga komplikasi-komplikasi tersebut juga bisa kita kurangi begitu. Oke dokter. Baik, selanjutnya nih dok, dari Linda Devita. Jika kita sering makan manis, apakah bisa dok mengakibatkan diabetes? Terutama gaya hidup yang sering konsumsi boba dan ngopi. Disebut merek nih ya. Iya. Langsung merek nih dok nih. Gimana nih dok? Asupan gula berlebih dibandingkan pengeluaran otomatis akan menimbulkan penimbunan penumpukan ya dok. Penumpukan di dalam tubuh dan itu akan beresiko terjadinya diabetes. Nah, diabetes mellitus tipe 2 itu biasanya kan karena pola makan ataupun gaya hidup. Betul. Jadi nggak mesti karena turunan. Maksudnya gini, ini pasti ada turunannya nih. Belum tentu, tanpa turunan pun, maksudnya di keluarga tidak ada yang diabetes. Tapi kalau pola makan sehari-harinya itu sering sekali mengkonsumsi gula, itu akan lama-kelamaan akan terakumulasi dan akan terjadi penumpukan ya gula, di mana pankreas tidak bisa lagi menetralisir gula dengan mengeluarkan insulin. Misalnya insulin dikeluarkan cuma 100, gulanya 120. Nggak bisa kita 20-nya numpuk. Ya, betul. Besok seperti lagi numpuk terus akhirnya overload. Secara ini ya analogikanya seperti itu ya, sehingga akhirnya overload dan terjadilah kondisi di mana dinamakan diabetes mellitus. Begitu. Oke, jadi memang harus diimbangi dengan kegiatan fisik berarti ya dok ya. Betul. Oke dokter, nih ada lagi nih dok yang tanya, olahraga apa nih dok yang bisa direkomendasikan untuk penderita diabetes mellitus yang mengalami komplikasi jantung? Nah iya, dalam hal ini tidak boleh menggunakan olahraga yang berat seperti kayak misalnya angkat barbel seperti itu, jangan, karena akan menambah beban kerja jantung. Jadi kalau seperti jalan ya, jalan santai gitu ya, tidak berkompetisi, intinya tidak dalam posisi kompetisi, dan itu menimbulkan keringat ya. Jalan itu cukup baik untuk pasien-pasien penderita jantung, tapi bukan yang sudah stage 4, maksudnya sudah advance. Artinya pasien yang sudah sesak gitu ya, dalam posisi duduk saja sudah mengalami sesak, itu sudah tidak bisa dilakukan olahraga. Tapi untuk pasien-pasien yang awal, yang sudah terdetek, oh ini ada gangguan jantung nih, ada mulai ada penyumbatan. Nah, kita bisa lakukan olahraga jalan dengan diimbangi juga obat-obatan jantung, obat-obatan hipertensi yang untuk membantu sirkulasi darah terhadap jantung. Jadi begitu. Olahraganya olahraga ringan berarti ya, dok, ya lebih olahraga. Kalau yang masih awal-awal sebenarnya senam diabetes ya, kemudian juga sepeda statis ya, maksudnya bukan yang keluar itu. Kalau pada pasien yang dengan tahap awal masih boleh dilakukan, berenang itu juga masih boleh dilakukan. Tapi bukan pada pasien yang sudah terjadi udem ya, artinya penumpukan cairan di kaki, kemudian sudah ada kondisi sesak nafas, itu sudah tidak direkomendasikan. Tapi ada senam jantung juga, senam jantung ya, nanti khusus tuh untuk pasien-pasien penderita jantung gitu. Oke dok, nah ini ada lagi pertanyaan dari Husnul Haromah. Jika sudah ada hipertensi, lalu ada diabetes, dan apakah proses jantung yang di ring mempunyai harapan hidup? Apa sudah minim? Oke, kalau untuk pasien dengan
gangguan jantung yang sudah pasang ring ya, itu kan akan diberikan obat pengencer darah. Betul. Supaya tidak mudah terjadi sumbatan berulang. Ya, betul. Jadi untuk harapan hidup itu tergantung dari berapa persen sumbatan yang terjadi ya, misalnya 70% kah, 90% kah, atau berapa persen. Kemudian pasien-pasien yang sudah dilakukan pemasangan ring jantung, artinya kan pembuluh darah yang menyempit sudah dibuka lagi, sehingga aliran darahnya sudah kembali baik, sehingga pasien-pasien tersebut bisa beraktivitas dengan baik. Biasanya sih pasien tersebut ngerasain, dok biasanya saya sesek, jalan segini aja saya udah sesek dok, sekarang udah enggak. Itu pasien-pasien yang sudah dilakukan ring jantung. Berarti bukan berarti sudah pasang ring jantung terus harapan hidupnya jadi kecil. Tidak seperti itu. Kembali lagi, tetap kita harus mengevaluasi 9 pilar yang tadi saya sebutkan. Begitu. Oke, baik dokter. Nah, ini ada lagi tanya nih dok dari Ita Ramadhani. Assalamualaikum, bagaimana cara deteksi dini gejala hipertensi pada anak muda? Dan red flag-nya itu apa? Oke. Ada red flag-nya nih dok. Red flag-nya. Iya. Hipertensi tersebut biasanya kita bisa tahu jika dilakukan pemeriksaan tensi. Tensi darah itu harus diperiksa dalam kondisi pasien tenang, sudah istirahat minimal 15 menit, kalau 30 menit lebih baik. Dalam kondisi tidak beraktivitas, tidak merokok, tidak meminum kafein, ya. Kondisi ruang pemeriksaan juga tidak berisik, ya, sehingga tidak mengganggu pemeriksaan. Itu biasanya kita lakukan minimal 2 kali atau sampai 3 kali pemeriksaan, kemudian diambil nilai rata-rata. Jadi kita bisa mengetahui ini kondisi hipertensi pertama adalah dari hasil pemeriksaan tekanan darah. Gitu. Adapun gejala lainnya misalnya udah sering mulai sakit kepala, nyeri tengkuk, ya, kemudian mudah capek berjalan. Nah, itu ada baiknya jika dilakukan pemeriksaan tensi berkala. Begitu, dengan tetap target di bawah 140/90. Oke dokter. Selanjutnya nih dok, ada pertanyaan. Apakah diabetes dan hipertensi adalah penyebab utama penyakit ginjal kronik? Betul. Karena diabetes mellitus dan hipertensi adalah awal mula penyebab utama penyakit gagal ginjal kronik. Kenapa? Karena penyakit diabetes sendiri yang tadi saya sudah sebutkan bisa menyebabkan hipertensi, sehingga aliran darah, vaskularisasi darah ke ginjal akan berkurang. Oleh karena itu akan mempengaruhi kinerja dari ginjal, sehingga komplikasi jangka panjang itu mudah sekali terjadi gagal ginjal. Dan ini sangat harus diperhatikan. Biasanya pasien-pasien yang sering kontrol ke poliklinik akan kita screening pemeriksaan ginjal minimal 3-6 bulan. Jadi setiap 3-6 bulan akan kita lakukan pemeriksaan fungsi dari ginjal. Itu bisa diambil pemeriksaan lewat darah dengan memeriksa kadar kreatinin dan ureum, di mana akan tercantum juga nilai eGFR, yaitu kemampuan ginjal untuk mensekresikan urinnya. Dari situ bisa kita hindari terjadinya gagal ginjal kronik, terutama stadium 5, ya, stage 5 yang sudah membutuhkan hemodialisa atau cuci darah, ya, gitu. Jadi jangan menunggu posisi di stage 5 dulu, gitu. Jadi kita pokoknya screening awal itu sudah kita kerjakan, begitu, untuk mencegah terjadinya gagal ginjal kronik. Oke dokter, baik dok. Kita lanjut, ada pertanyaan nih dok. Dok, apakah bahaya diabetes pada ibu hamil jika tidak diobati, dan apakah berbahaya bagi janinnya? Pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi penyakit pertama diabetes dan hipertensi itu keduanya sering juga terjadi pada ibu hamil. Kalau pada ibu hamil sering terjadi diabetes mellitus gestasional, itu juga harus diperbaiki kadar gulanya, karena itu akan mempengaruhi berat badan janin, kemudian kesehatan janin ya di dalam tubuh, kemudian juga hipertensi ya. Hipertensi sendiri juga akan sering beresiko terjadinya preeklamsi. Preeklamsi itu kan akan terjadi kejang. Bila sudah terjadi eklamsi ya, di mana aliran darah ke janin juga akan terganggu, sehingga janin terjadi hipoksia, artinya gangguan oksigenasi terhadap janin. Biasanya ditandai dengan denyut jantung janinnya cepat. Nah, itu berbahaya untuk janin, baik untuk janin juga untuk ibunya. Begitu.
Makanya untuk pasien ibu hamil tetap harus dilakukan screening gula dan screening tekanan darah. Begitu. Berarti utamanya itu ibunya ya dok? Iya. Jadi ibunya harus terkontrol dulu gula darah dan hipertensi, tensinya, baru nanti jadinya lebih baik. Iya. Gitu ya. Oke dok. Nah ini dok ada lagi pertanyaan nih dok dari Linda Devita. Bagaimana dok tips konsisten untuk periksa ke dokter karena kadang takut dan caranya untuk support lansianya agar mau periksa biar tidak takut dengan hasilnya. Nah, sebaiknya memang kalau pasien-pasien dengan diabetes yang sudah terkena nih ya, dianjurkan untuk kontrol secara rutin berkala. Minimal setiap sebulan sekali. Sebulan sekali. Diberikan edukasi kepada lansia atau orang tua di rumah ya yang sudah menderita hipertensi ataupun diabetes bahwa untuk mencegah komplikasi yang serius sebaiknya dilakukan pengontrolan rutin. Gak usah khawatir, tidak usah takut, ya. Dengan hasilnya katanya ya, dok. karena lebih baik kan mencegah daripada mengobati. Jadi sebelum terjadi komplikasi-komplikasi yang serius, alangkah baiknya kita lakukan pemeriksaan rutin berkala sehingga komplikasi tersebut bisa kita hindari sejak awal. Begitu. Gak usah khawatir, dokternya tidak akan memaksakan ya. Karena dia bilang katanya takut dengan hasilnya katanya dok. Malah jadi kalau periksa takut hasilnya malah gimana gitu. Justru kalau diperiksakan bisa kita cegah lebih awal. Gitu. Oke, nah berarti gitu poinnya itu sih. Iya betul. Oke nih dok, ada lagi pertanyaan ini dok. Bagaimana memperbaiki pola hidup sehat serta menstabilkan gula darah pemicu diabetes untuk anak-anak usia pra-remaja karena untuk usia tersebut suka sekali dengan makanan dan minuman yang manis. Nah, itu memang kendala yang cukup sulit saat ini ya. Betul dok. Karena di luar kan suka gampang beli-beli gitu ya. Betul. Nah itu memang sebaiknya kita edukasi. Ya kadang kita juga ke sekolah-sekolah memberikan penyuluhan terhadap anak-anak remaja ya bahwa pentingnya menjaga kadar gula, kemudian juga berat badan sejak awal supaya tidak terjadi komplikasi serius di kemudian hari. Batasi konsumsi gula pasir ataupun makanan-makanan siap saji. Mungkin biasanya bisa kita, makanya kalau di sekolah-sekolah kan suka ada catering atau dibawakan makan sendiri dari rumah, itu lebih sehat. Lebih baik ya. Memang kalau untuk sesekali ya nggak apa-apa ya. Maksudnya sesekali waktu itu kan tidak menyebabkan timbunan. Yang kita khawatirkan karena akumulasi. Akumulasi ini akan menjadi suatu komplikasi serius di kemudian hari. Jadi ya memang kepada anak-anak juga kita tidak terlalu perlu ketat juga ya. Iya, sesekali bolehlah biarkan makan cheating, tapi bukan suatu makanan yang dikonsumsi secara rutin setiap harinya. Begitu. Oke, berarti balik lagi ke keluarga dulu berarti ya dok, ada lingkungannya dulu ya dok ya. Oke nih dok, terakhir ya dok, izin bertanya nih dok. Gejala penyakit diabetes secara umum itu apa agar segera dikenali? Oh ya. Gejala umumnya itu apa dok? Itu adalah pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kadang tidak disadari gejala tersebut sudah muncul. Gejala klasiknya itu sebenarnya seperti polifagi. Polifagi itu artinya sering lapar. Sebentar-sebentar lapar, sebentar padahal udah makan udah banyak, tapi sering lapar gitu ya. Malam nyari cemil gitu ya dok ya. Gitu. Yang pertama, kedua polifagi sudah, polidipsi itu sering haus. Sering haus, minum, haus lagi, sering haus gitu ya. Kemudian yang ketiga poliuri. Poliuri itu sering kencing. Sering buang air kecil, terutama di malam hari nih bisa bolak-balik kamar mandi. Nah itu udah harus diawasi. Sering kesemutan di antara lainnya, kemudian cepat lelah, kemudian juga makan banyak tapi berat badannya turun lagi, sering turun, itu seperti itu. Jadi gejala-gejalanya itu kadang tidak khas ya, tapi kalau untuk yang 3P tersebut ya, polifagi, polidipsi, poliuri tersebut, itu biasanya pasien-pasien sudah lumayan paham nih. Wah udah takut nih kok saya sering kencing malam hari kok bolak-balik kamar mandi, ini nggak wajar nih. Biasanya pasien akan memeriksakan diri tuh. Kalau udah kondisi seperti itu sebaiknya segera di screening gula. Bisa dimulai dengan gula darah sewaktu dulu dengan target di bawah 200.
Kemudian alangkah lebih baiknya bila dilakukan pemeriksaan gula darah puasa, minimal 8 jam puasa, kemudian dilakukan lanjutan dengan gula darah 2 jam setelah makan. Apabila dari situ sudah mulai ada gangguan nih, segera periksakan HbA1c karena kondisi prediabetes juga sudah mulai banyak di usia muda. Ya, prediabetes tuh mau menuju nih. Sudah mau menuju karena Sudah diabetes menuju ya, nih Dok. ke arah diabetes. Itu sudah mulai lampu kuning nih. Mumpung masih lampu kuning, cepat-cepat perbaiki supaya bisa ke lampu hijau. Gitu ya. Jangan sudah di lampu merah, ya udah tinggal diobatin. Kalau sudah diabetes ya kita tinggal mengobati. Tapi kalau masih kondisinya prediabetes, masih bisa kita modifikasi gaya hidup dan lain-lain. Masih bisa kita kembalikan ke kondisi normoglikemik ya, normalnya ya, Dok. Oke, Dok. Ini ada lagi pertanyaan nih, Dok. Dari Irna FH, saya penyandang DM tipe 1. Sekarang sudah mengalami aritmia sehingga harus konsumsi obat jantung. Apakah aritmia bisa membaik sehingga bisa lepas dari obat jantung tersebut? Aritmia itu sendiri artinya adalah gangguan irama jantung, ya. Irama jantung. Biasanya aritmia ada beberapa penyebabnya ya. Misalnya kalau misalnya sumbatan jantung seperti plak-plak tersebut cukup banyak, atau ada gangguan elektrolit seperti kalium ya yang mengganggu kinerja dari jantung. Aritmia masih bisa kita perbaiki. Biasanya dokter jantung akan memberikan control rate ya untuk irama jantungnya biar bisa teratur lagi. Kondisi tersebut bisa kembalikan ke posisi normal tergantung dari penyebabnya. Begitu. Jadi nggak usah khawatir. Ya, aritmia adalah suatu tanda, sign. Ini nih ada sesuatu yang nggak beres nih. Sehingga dicari penyebab aritmianya apa dan akan dibantu oleh obat-obatan untuk yang mengatur dari irama jantung tersebut. Sehingga resiko-resiko terhadap serangan jantung dan lain-lain bisa berkurang. Begitu. Berarti kalau misalnya ritme jantungnya sudah kembali normal, berarti bisa lepas dari obat jantungnya bisa, gitu ya, Dok? Tergantung dari sebabnya apa. Baik. Nah ini, Dok, lagi pertanyaan, Dok. Banyak untuk ya, Mbak? Iya, lumayan nih, Dok. Dua terakhir ya, Dok ya. Untuk penyakit diabetes, untuk yang pre-diabetes khususnya dengan pasien riwayat gula darah dengan range 140 sampai dengan 200. Ya, gula darah apa tuh? Dia nggak sebut sini, Dok. Tapi agar tepat dilakukan pemeriksaan gula darah dan HbA1c tidak over. Apakah tidak over? Maksudnya dia jadi range-nya tuh masih 140 sampai dengan 200. Tapi harus dicek lagi. Apakah harus cek lagi dengan HbA1c atau cukup hanya dengan cek itu aja, Dok? Berarti ini saya anggap adalah gula darah sewaktu. Seperti gula darah sewaktu. Kalau gula darah sewaktu belum di atas 200, sebenarnya itu kan belum masuk kategori diabetes. Betul. Tapi dengan gula darah sewaktu 140 sampai 200 dan punya faktor resiko. Misalnya ada ibu atau orang tua yang diabetes, berat badan tidak proporsional, obesitas, kemudian memang punya riwayat hipertensi sebelumnya, ya, atau pada kehamilan, misalnya perempuan nih, saat hamil sempat terjadi diabetes mellitus gestasional, itu sebaiknya diperiksakan lebih lanjut. Untuk pemeriksaan gula darah puasa 2 jam itu dulu yang pertama. Gula darah puasa dan 2 jam masih aman, ya udah nggak perlu kita lakukan pemeriksaan HbA1c. Baik. Tapi apabila gula darah puasa dan 2 jam ini udah mulai ada yang di kondisi pre-diabetes nih, ya sebaiknya kita periksakan HbA1c-nya supaya lebih baik dicegah. Begitu. Oke, Dokter. Jadi HbA1c itu hanya untuk melihat kondisinya yang seperti apa yang sebenarnya. Karena kan dia kan bertahan 3 bulan. Jadi lebih objektif. Ya, kalau sewaktu kan saat itu aja. Ya, betul. Oke, nah terakhir ya, Dok. Ini kebetulan banyak, Dok. Jadi saya pilih dulu ya, Dok, ya, biar gak terlalu ini nih. Penderita. Oke nih, Dok. Ada pertanyaan nih, Dok. Pada neuropati pada DM, Dok, pengobatan diberikan sampai berapa lama? Mengingat neuropatinya tidak bisa sembuh total dan bagaimana dengan efek sampingnya? Neuropati itu tergantung keluhan pasiennya apa. Misalnya keluhannya hanya kebas-kebas, ya, bisa kita berikan terapi sampai pasien tersebut berkurang nih, rasa kebas-kebasnya udah mulai berkurang, Dok, sudah mulai
membaik gitu ya. Itu boleh kita tambahkan juga vitamin B ya. Vitamin B12 terutama, Oke. atau vitamin B kompleks juga tidak masalah untuk Oke. membantu saraf ya menjadi maksudnya tidak bertambah rusak gitu ya. Oke. Kalau keluhannya itu sampai kaku ya, stiffness segala macam, mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Sebenarnya terapi untuk neuropati ini pertama simptomatik tergantung dari keluhan pasien. Baik. Kemudian juga bagaimana neuropati tersebut mengganggu kualitas hidup pasien tersebut. Jika memang sampai berat, bisa kita lakukan sampai seumur hidup pemberian obat untuk mengcover neuropatinya begitu. Karena itu sangat mengganggu ya, mengganggu kualitas tidur juga, kualitas kerja gitu ya. Jadi tidak usah khawatir dengan berkurangnya gula darahnya, maksudnya kondisi gula darahnya lebih stabil, komplikasi-komplikasi lainnya juga akan berkurang begitu. Oke deh dokter, terima kasih ya dok atas jawabannya, dan untuk sobat Gluko DR yang di rumah juga sudah terima kasih banyak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ini sudah cukup banyak, mohon maaf kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. Sebelum kita masuk ke penutupan nih Sobat Gluko, sekali lagi aku mau ngingetin untuk Sobat Gluko yang masih nonton IG Live ini, jangan lupa untuk screenshot IG Live-nya, lalu diposting di Instastory-nya, dan berikan caption terbaik mengenai tema hari ini, yaitu waspada diabetes, komplikasi jantung dan hipertensi, atau terkait dengan Hari Jantung Sedunia. Nah, jangan lupa untuk tag 3 orang temannya dan juga tag account dari Gluko Dokter. Jangan lupa untuk Instastory-nya itu di-save dulu, di highlight, supaya nanti kita bisa cek siapa kira-kira Sobat Gluko Dokter di rumah yang bisa mendapatkan hadiah menarik dari Gluko Dokter. Nah, oke dokter, sebelum penutupan nih dok, mungkin bisa dari dokter bisa diberikan summary nih dok mengenai tema kita hari ini, yaitu waspada diabetes, komplikasi jantung dan juga hipertensi ke Sobat Gluko yang ada di rumah. Iya. Sobat Gluko DR, ya setelah kita berbincang-bincang sore hari ini ya, Iya. Saya dengan Dr. Nazli Muhammad Askar, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Bunda Margonda, ada beberapa resume ya, tips ya untuk menghindari komplikasi. Yang pertama, lakukan diet diabetes dengan gizi seimbang, yaitu mengikuti aturan 3J ya, jenis, kemudian juga jumlah dan jamnya. Jadi jam makannya diatur, jenisnya apa saja, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian juga dengan jumlahnya juga yang harus disesuaikan. Kemudian yang kedua yaitu minum obat atau insulin yang teratur. Jika memang sudah menggunakan obat-obatan oral, dilakukan yang teratur. Begitupun juga dengan penyuntikan insulin. Yang ketiga ya, kontrol gula darah mandiri di rumah. Ya, apabila mempunyai alat gula darah, itu akan lebih baik. Jadi bisa dikomunikasikan dengan dokter pada saat kontrol ke poliklinik. Kemudian yang keempat, olahraga yang seimbang ya, seperti misalnya berenang, kemudian senam diabetes, sepeda, jalan, ya itu bisa kita lakukan untuk membantu masuknya gula darah ke dalam sel, sehingga kontrol gula darah akan lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah rutin melakukan pemeriksaan gula ke dokter, tempat-tempat terdekat ya, agar bisa mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai 9 pilar yang kita harapkan terkontrol. Oke. Begitu. Semoga tipsnya bermanfaat. Oke ya. Dokter. Nah baik deh teman-teman Sobat Gluko Dokter yang ada di rumah. Terima kasih untuk Dokter Nazli atas waktunya dan juga untuk penjelasan mengenai tema kita hari ini, yaitu waspada diabetes, komplikasi jantung dan juga hipertensi. Terima kasih untuk Sobat Gluko yang sudah hadir dan sudah nonton bincang sore kita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Nazli ini bermanfaat untuk kita semuanya dan juga bisa menjadi arahan nih buat teman Sobat Gluko yang di rumah apabila sudah punya penyakit diabetes, bagaimana cara-caranya agar terhindar tidak sampai terkena penyakit dari jantung dan juga hipertensi. Oke, sekian dari kami dari Gluko Dokter. Terima kasih atas Sobat Gluko yang sudah gabung di acara ngobrol sore bareng Gluko Dokter hari ini. Semoga apa yang sudah diinformasikan hari ini bermanfaat. Jangan pernah lupa untuk selalu menebar kasih sayang dengan orang-orang di sekitar kita. Salam sehat, kontrol gula darah,
sejak dini masa depan akan terlindungi. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Sore selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.